mungkin Melissa ya. Melissa, itu power Azura juga. Waktu dia deal, dia Melissa God ya waktu itu. Waktu itu. Tapi tentunya kita akan melihat di mana kali ini chipnya berbanding terbalik di-ban oleh Coach Bombi dan Avil. Coach Avil, mereka menahan ke arah Loi. Ampun pu sepuh. Ampun bu, sepuh. Terus stiker gue kalau musuh wipe out, auto. Gue pakainya itu. Gue sih gak ada stiker pas wipe out, soalnya gue gak pernah wipe out. Kan yang wipe out musuh gue. Lo gak pernah wipe outin musuh gimana? Ya lu katanya pas lu wipe out. Kagak pas musuh wipe out. Nah masalahnya kalau Dewa nih, wipe out gak nih? Kalau wipe out 2-0 soalnya. Iya benar sekali. Dan kali ini kita lihat ke arah Popheus yang mungkin akan bisa digunakan untuk res mengganggu backline dari tim EVOS. Dan kalau misalnya dia menuju ke arah Popheus, ini mungkin bisa jadi akan ada backline insurance yang dimiliki dari tim EVOS. Fanny Ben. Fanny Respect Ben. ya. Respect is the key. Karena Albert juga user Fanny yang lumayan handal. Salah satu user Fanny handal Indonesia. Handal juga bro dia bro. Nah masalahnya sekarang tukernya mau kemana nih? Kalia masih open. Kalau ngomongin soal gold lane, Herald masih open juga. Atau bahkan larinya ke arah jungle. Tiba-tiba ada Joy yang ditutup atau Joy yang diamankan sebagai prioritas pick. Karena balik lagi untuk info sendiri gue rasa Albert bukan sekedar factor aja. Assassin bisa jadi prioritas. Ya, Hayabusa contohnya ya, kalau mau di first pick nanti. Atau Lucas loh. Enggak sih, kalau Lucas ada Valentina ya. Kayak first pick sayang ya. Iya, sayang aja kalau di first pick buat Lucas ya. Ini ban ternyata buat Hayabusa. Wow. Hayabusa. Respect Hayabusa dari Ray juga ya. Dimana memang Ray ini pure assassin banget anaknya. Sementara untuk band terakhir fase pertama untuk Dewa United. Kemana nih? Herald? Loi juga, Loi sudah di ban ya. Lo udah tutup. Di ban sendiri malah untuk EVOS. Dan EVOS sebenarnya midnya mereka bisa main flex yang cukup banyak. Zas sempat dibawakan, belum muncul sekarang tapi masih ada Kimi juga nanti yang bisa dipakai oleh EVOS. Ya masih ada pertukarannya juga. Itu yang tadi gue bilang, apakah Herald, apakah Kalea, atau jangan-jangan Joy yang ditutup juga. Banyak banget yang bisa ditukar. Lucas ternyata ya. Naruto yang ditutup. Respect masih tetap Om. Walaupun ada Palen atau apapun terserah, pokoknya Lucas ban dulu. Ya berarti ini ada semahal itu kan Granger mau diambil pertama kan juga untuk EVOS. Which is sebenarnya ada pilihan, masih ada Harit juga ya. Mereka bisa ngelepasin salah satunya dan Joy yang diambil duluan. Lebih secure juga memang dengan adanya Joy. Mereka punya power magic damager yang besar ya di early game. Yap, bisa ngambil sisanya juga kan. Katakanlah Harit diambil nih sama Dewa. Ada Granger. Bisa Joy Granger juga atau sebaliknya lah bisa dibilang. Tapi kayaknya ini Kalea plus satu Om. Satunya ini Granger, apa Herald, atau tiba-tiba kita kagetkan dengan yang lain. Ya bakal lebih suka Kalea dan Badang dulu sih pertama kali ya. Badang? Ya karena Badang lumayan prayo nih untuk Dewa sebenarnya kalau mereka mau pakai. Fredrin ternyata. Fredrin Kalea, wow. Wow. Dua efek sisi yang mematikan. Dan bahkan ini membuat joinnya Albert bahkan seakan-akan gak ada jalan untuk apapun. Ya. Ini gak usah jauh-jauh lah, lihat aja dari PH ya. Assassin user semua loh. Kena Fredrin sakit kepalanya. Iya, kepegang ya. Biarpun nih, Fredrin sedang kalah level, 2 level, 3 level. Tetap pegang. Tetap kepegang itu buat assassin-assassinnya. Dan tetap sakit Om. Wait. Baxia. Dan juga Granger. Baxia yang bisa masuk ke roamer. Baxia Romer. Baxia roamer bisa, Baxia XP bisa. Dan ini, Nggak sih ini? dan ini juga untuk motong kan efek-efek regen yang dimiliki dengan Fredrin. Oh, Benar. kalau dia ngomongin di arah EXP, kita lihat roamernya bisa heal lagi loh. Oh support lagi. Support lagi. Oh jadi Joy Angela gitu. Joy Angela atau Florin. Oh Florin, salah satu opsi yang bagus tapi Moskov ini dia. Yang tadi sempat kita bahas ya, hero Swift Trinity adalah power dari Azura. Oke. Tapi masalahnya lawannya Baxia lagi nih. Harus hati-hati juga, nggak bisa sembarangan mukul Baxia. Masalahnya Baxia juga ya, ini hero yang tebel kan. Iya. Kayak dia butuh banyak waktu buat bisa ditumbangkan. Source skill sudah habis, Baxia tuh nggak ada masalah karena bakal di trade off dengan hero lain yang masih punya skill nih, masih punya ultimate mungkin dari EVOS. Even udah jadi Swift Trinity ya. Iya. Tetap masih butuh waktu tapi jaga-jaga yang cukup baik. Yang tadi udah dibahas juga sama Oji sama Wawa. Yes. Angela ini bisa jadi perhatian khusus atau bahkan dengan Florin. Ini bisa jadi salah satu opsi juga loh. Iya, Florin sih aku suka. Lumayan banget tuh ada bloomnya, bisa nge-heal jarak jauh dan itu motong juga loh sekalian. Ya, Flower of Hope. Kayak efek-efek glowing one juga kan nggak berlaku sama sekali buat Florin. Itu dia. Pokoknya tiba-tiba penuh dong. Iya, tiba-tiba Udah kena penuh. stun nih, kena ulti kalian tiba-tiba penuh. Ya terus yang gambar hati pecah, hati patah itu udah gak ada. Gak ada, gak ngaruh. Hilang Nggak 2 bisa, nggak bisa second itu. hilang, 2 second hilang. Gimana kalau tiba-tiba EVOS midnya ngambil Farah besok?
Itu juga bagus karena longer team fight juga membuat mereka sustain banget dengan Baxia dan lebih nyaman lagi buat Joy pasti menabrak dengan Electrifying Beats. Yes. Seenggaknya Kalia banting aman. Ya, plus dibanting dengan kali itu dia. Kalau ada Tsunami Slam yang terpakai, mereka bisa langsung counter juga untuk team fight initiate dadakan. Iya. Counter mematikan ya. Oke. Dari single pick off atau nggak usah single lah. Intinya heavy CC atau single CC juga itu bakal tercounter habis. Sama Paramis. Yap. Dan sekarang band satu lagi nih ya. Yes. Power dari Suelo, kalau mau di respect sebenarnya give aku bisa bilang. Dia kurang damage tapi om. Iya. Kiri belum ada damage. Kanan loh. Ini kiri belum ada damage ini untuk ngomongin di arah midnya. Yap. Joy-nya belum tentu bisa nge-damage, Lim. Ya atau Parsha. Lagi gue pikirin kalian nih banting nih. Itu siapa yang mau menyambut gitu doang. Harus burst. Glue. Kalau kanan burst, kiri juga belum ada nih, Lim. Kalau ngomongin ke arah Granger juga belum ada sosok damage kalau misalnya dia ke pressure abis. Iya, gue tapi lebih tetap khawatir kanan sih Ji. Gak ada yang follow up ya? Bener-bener gak ada di awal. Pilihan mereka berarti di mid lane dong. Atau jangan-jangan dia mau taruh kaliannya Roamer, XP-nya damage. Bisa, tapi Bigetron XP. style. Tapi so far yang kita lihat baru 2 tim yang main kayak gitu kan. Bigetron, Onyx. Iya, mungkin Evos yang ketiga. Bah, oke. Parsha di ban, itu dia. Untuk salah satu match yang bisa melakukan follow up terhadap Kalea. Benar, Dengan burst damage-nya damage dia. lumayan. Bener, di early game nggak butuh item lah. Padahal Ersak udah sakit. Bisa Iya. zoning juga, bisa ngagetin lawan. Dan lari ke Ada badan. pasti kan? Bukan XP damage berarti nih. Bukan? Oke, kurang midnya nih yang harus bisa full damage ya nanti. Burst banget atau kaliannya akan ada tutorial kalian 12 menit gak ngapa-ngapain. Wow. Karena ya biasanya gitu sampai Trinity-nya jadi dan itu pun mungkin satu item lagi om. Ya, angkat 1 ya gak ada efek sama sekali berarti ya untuk lawannya juga. Bisa dikeroyok 4 tapi om. Oke. Nah itu buang move banget sih di awal. Yap, dan kalau bicara match mid siapa yang nyaman buat EVOS ya aku bisa bilang Zaz salah satunya nih sekarang. Lumayan, Zaz lumayan Iya. bersih. Gue setuju banget. Karena deliver damage itu yang dibutuhkan ketika gue bilang tadi dia nggak punya jalan. Kenapa? Gue anggap Albert ini nggak bisa bermain. Oke. Gue anggap deliver damage cuma ada di tangan dari seorang Granger. Dia butuh secondary damage yang besar. Dan kondisi dari saat ini adalah Kimi. Oh, Nice Terisla. lah. Badan lagi berarti. Oke, berarti Roamer Baxia dan Kimi mid lane. Ini kombinasi enak sih. Yap. Untuk makan depan ya. Enak untuk makan depan di garis bawahi. Ya, karena mereka sudah punya hero tebal juga kan. Di barisan depan Baxia, Roamer, Terisla juga punya sisi lagi nih. Dengan penalty zone. Ya. Dan pilihan terakhir, Spencer. Burst damage harus atau game ini akan ketarik late game doang dari winning conditionnya Dewa United. Agak sayang ketika udah pakai Fredrin, ketika pakai Kalea tapi nggak ada sumber damage tambahan. Ya, early game-nya bakal bisa dipegang EVOS kalau mereka gak punya damage sekarang. Butuh sesuatu yang bisa nge-burst. Valen. Mage. Valen atau Lunox kalian? Kalau ada Okta sih bilang Lunox. Sama. Masalahnya ini Bukan tidak Okta. ada Okta dan Juicy Juicy. ternyata itu dia. Wow. DPS. Wow. Sorry. Yakin mereka Zuxin? Yap. Oke, menurut gua memang mungkin mereka akan menggunakan Zuxin untuk bisa membawa depannya, Baxianya Oke. untuk diangkat. Tapi kalau ngomongin kaliannya jadi nggak unfungsional lah kalau gue bisa bilangnya. Dan banyak sekali ya untuk cara untuk melawan. Jusin adalah menangkan range-nya. Kimi menang range. Jusinnya nyenter, Kimi nembak. Dan jangan lupa nih, lack of damage menjadi kendala utama sekarang untuk Dewa di perebutan turtle yang pertama. Dan selalu nih ya, turtle yang pertama objektif dapetin, mereka harus hati-hati. Karena raid bakal masuk ke dalam jungle-nya mereka. Diambil nih semua creep-creep milik dari Dewa nantinya. Benar, Kalau benar. mereka kalah di turtle yang pertama. Oke, tapi ini dia. Mampukah Dewa berhasil mendapatkan 1 poin atas EVOS atau bahkan EVOS keras akan mengamuk untuk di game yang kedua. Oke. Entah kenapa ya, gue ngerasa bukan untuk Dewa doang om. Aha. Tapi tim yang ngambil Kalea di MPL ID itu kayak hampir 80% loh, 80%. Selalu nggak ada follow up. Gue nggak tahu kayak apakah memang belum bisa memfungsikan Kalea ini 100%? Belum ada contohnya kah? Karena gue ngerasanya kalau memang mau pakai buat pressure awal, ya better cow. Ya, untuk bisa ngasih pressure dan sekarang yang ditakutkan adalah Terislanya Regi ini akan nge-follow up Kalea. Ngerti nggak? Bukan hanya Kalea ya, tapi lebih ke pegangin Fredrinnya juga. Pengen Fredrin follow up Kalea kalau misalnya Kesu ngambil siapapun di depan sana, malah yang ngambil Regi.
Udah. Selesai udah. Selesai. Iya, tinggal tutup damage-nya aja karena damage-nya juga nggak banyak. Tinggal ngeliat aja kamera di Moskov udah. Itu pun menit 9 ke atas. Ya karena Moskov butuh Swift Trinity dia juga. 9 ke atas kalau catatan normal. Kalah menang juga. Kalau Catatannya- catatan normal. Tambahin catatannya lagi, itu pun bukan burst. Iya. Bukan burst, Kalau Pak. catatan yang nggak normal, mungkin bisa di 12 ke atas. 12 ke atas. Ya masih. Tahan gak ada. Tapi jangan lama-lama, kita langsung saja menuju ke lane of down EPL. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Yap, dan respect ya untuk EVOS juga. Purify dibawakan, 2 Purify ada di tangan Gold Laner dan juga matchmate mereka Kimi Granger. Akan sangat sulit untuk bisa men-trigger sekarang karena siapa yang bisa men-trigger nih? Dari sisi Dewa sekarang. Oke. Tapi lihat di depan sana. Purify akan coba diambil. Dan Spencer akan memaksa di mana seorang Ki langsung melakukan respon terhadap Revitalize. Dikasih revitalize tapi pulang juga tetap sama ya. Iya. Lumayan kebuang. Mubazir ya? Bazir sebetulnya. Cuma ini balik lagi nih. Kalau memang mau pressure early game, jawabannya tadi kenapa gak choose kalian? Ya karena Chow juga punya anti sisi ini. Mobilitas sebenarnya? Ya mobilitas juga ada. Dan mengintip dari sedikit emblem ya. Baxia kali ini bermain dengan Tenacity juga full emblem tank. Ada 2 emblem tank lebih memposisikan untuk membuat roamer kedua berarti untuk EXP lane milik dari EVOS. Sedangkan 2 basic common ternyata dipakai oleh Dewa nih ya. Jadi Moskovnya jauh lebih sustain juga untuk di landing phase-nya dia. Ya pakai, wah Mas juga berani banget sih. Oke, Albert bakal coba dipaksa mundur ke arah belakang, tapi nampaknya Albert kali ini memaksa ke arah Kesu. Tidak mau terlalu terburu-buru, dan langsung dijepit begitu saja. Flicker for defensive trigger yang sangat baik dari seorang Albert. Tapi Kesu nampaknya berhasil menutup jalan dari seorang Regi itu bisa pulang. Press for nothing, Kaye bakal coba diselamatkan. Tapi nampaknya damage first blood terlalu kuat dari seorang Kesu. 1 poin kill berhasil dapatkan pertukaran roamer sesama roamer. Mungkin efek dari revitalize sudah kepake, tapi lagi zoning. Oh, Swelo! Tanpa adanya Purify berhasil ditangkap oleh seorang Ray. Membuat para pasukan dan tim Dewa kali ini mereka berhasil mendapatkan 2 point kill. Turtle langsung di set up secara cepat seharusnya. Apalagi kalau mengingat Joy, sosok dari Assassin yang bakal ngelepas dulu dari Turtle-nya. Ki, ngebuka vision di bagian depan tapi nggak bakal ada kontes. Yap, dan ini dia dari turtle yang dipegang ternyata ya. Kekuatan dari Friendrin juga. Pegangin turtle-nya dan zoning dari Badang. Ini sangat mengganggu. Dari fish break-nya dia dengan ada juga efek-efek dinding di belakang dari musuhnya. Jadi nggak ada yang bisa mendekat sama sekali untuk bisa memberikan perlawanan terhadap siapapun yang terkena nanti dengan fish break. Dan tadi kita lihat Swelo terangkat cukup dekat dengan dinding. Yang membuat aerialnya dia ini agak tertahan tadi, anti-grafnya tidak bisa kembali dipergunakan. Setuju banget. Gimana caranya sekarang Dewa untuk bikin Azuranya fat dulu deh. Karena mungkin early game banget dia akan pegang. Kalea Chusin, siapa yang mau lawan tengahnya kan? Susah banget pasti dengan DPS yang sakit, ada heal juga yang kuat. Tapi kalau misalkan di mid to late game EVOS, mereka bisa ngelawan dengan damage yang banyak loh. Ya, mereka punya Swelo ya, masih ada Albert juga nanti. Oke, tapi nampaknya Kaye di sana berhasil membuat seorang Kesu terperangkap dan Tsunami Slam. Following up damage itu dia yang sudah kita nantikan. Perpasukan dari tim Dewa. Mereka coba memasang arah belakang dengan damage tambahan dari seorang Albert. Gagal membuat seorang Spencer tertinggal. Pertukaran kali ini antar Romer dan juga EXP agak cukup kurang adil. Karena Regi masuk ke dalam turret tadi. Yap. Itu nyaris tadi ya. Kalau tidak ada Crimson Beacon, mungkin Spencer sudah tumbang juga tadi. Flicker juga. Iya, dan bahkan dia menggunakan Brave Smite. Jadi kelihatan cukup banyak defense untuk Spencer juga. Oke, dan udah mulai ya. Tadi ada invasi sedikit demi sedikit aja. Tapi gak segalak di game pertamanya EVOS. Oke, tapi langsung di depan sana dari seorang Swelo bertahan di depan sana membuat perpasukan dari tim Dewa. Kali ini gagal memberikan invasi. Dan ingat, kalau Tsunami Slam udah tidak ada dan dipaksa karena Swelo terlebih dahulu untuk kesekian kalinya, mungkin Kaye akan bebas nabrak siapapun di depan sana. Yep. Dan jangan lupa itu tadi 3 hero loh di sana. Satu Purify menetralkan apa yang diupayakan didapatkan oleh Dewa juga. Eran, Warrior Boots, physical defense. Dan lihat Regi dan juga Ki di sini akan melakukan setup clear lane cepat, setup untuk Turtle yang kedua. Oke, kita bakal melihat gimana setup Turtle yang kedua mampukah didapatkan oleh para pasukan dari tim EVOS. Karena jujur, Dewa punya Fredrin. Ini sangat kuat, ditambah lagi Kalea di depan sana. Informasi yang akan didapatkan adalah Swelo tidak memiliki Purify. Bisa ditangkap ya. Tapi bakal di kontes nampaknya. Oke, bakal coba di kontes, bakal coba dipaksa, team fight terjadi, bergerak belakang. Mencoba mendapatkan sosok dari seorang Restart, hilang begitu saja. Ray di depan mata, tidak ada jawaban dari Kesu. Gak bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Erlan. Tidak ada jawaban untuk para pasukan dari tim Dewa untuk melakukan kontes. Seluruh damage diabsorb oleh seorang Kaye dan itu dia. No perfect turtle for everybody. Betul untuk
EVOS terlihat jelas ya kekurangan damage-nya Om. Nyata banget sih. Ya, langsung bisa dipukul mundur juga tadi. Begitu bagusnya ya dari penalty zone dan juga flicker. Dan follow up dari pemain-pemain EVOS juga. Albert punya Stanlium Sight. Dan Erlannya juga cleaning di bagian bawah meninggalkan level dari lawannya nih ya. Karena Moskovnya Azura ini sedang bertugas untuk di area top. Dan 1v1 antara Joy dan juga Moskov. Jelasnya Azura harus berhati-hati. Tapi untuk hero pejalan kaki ini cukup mengalami kesulitan ya berhadapan dengan Chuseok. Tapi itu juga gawal untuk seorang Spencer. Kita lihat Swallow-nya. Damage dari seorang Swallow karena Spencer. Dan kalau Spencer terperangkap, ingat Tsunami Slam telah dikeluarkan. Untuk ke arah belakang dari seorang Regi. Dia masuk lebih dalam ke arah turret. Dan untuk saat ini, memang turret lah penyelamat para pasukan dari tim Dewa. Kesempatan ada ketika ada turret juga yang bisa membantu ya, memberikan damage lah, dan itu yang terjadi secara terus-menerus juga. Dan restnya. Oke, first crack dikeluarkan, mundur ke arah belakang, damage terlalu besar, langsung ada Tsunami Slam karena udah tidak ada lagi. Damage tidak bisa dibendung. Memang kehilangan sosok dari seorang KYY. Tapi lihat di arah top lane, sana bebas banget. Sosok seorang Albert dapetin turret bersama dengan Harta, Tata, dan Sonata. Tapi ya Erron sekarang dapat kompensasi. EVOS mereka kehilangan satu member tapi bayarannya satu member juga. Menurut gue masih fine. Dengan Skyfisher yang sudah aktif, jangan lupakan itu. Tapi Swallow bakal memasak orang Ray depan sana, ingat karena jatuh pula. Dan itu dia Skyfisher-nya activate. Membuat seorang Erron mendapatkan shutdown. Mahal sekali. Membuat para pasukan dari tim Dewa ini ruginya banget Lim. Shutdown. Jungler yang tumbang dan akan kehilangan tempo farming oleh seorang Albert. Itu dia, apa nggak terlalu jauh tadi Om untuk Ray. Saya sendiri soalnya ya. Di barisan depan juga gak ada backup di bagian belakang dia. Dan ini membuat dari Dewanya kayak mereka kehilangan komunikasi kah tadi juga. Wah, Erlan sih gila, udah benar-benar punya damage yang cukup ya menurut gua untuk teamfight terus. Dead Sonatanya aja udah memberikan poking yang sangat mahal. Dan kondisi kali ini dibilang dari Dewa punya chance untuk nge-steal punya. Tapi lihat korban jiwa nanti berapa banyak yang akan dikeluarkan untuk satu turtle tersebut. Tapi tanpa adanya turret mereka tidak bisa teamfight. Ingat bantuan mereka damage-nya cuma ada di turret Lim. Dua turtle kembali lagi. Albert bukan tanpa alasan berada di top 1 klasemen turtle jungler di MPL Indonesia season 15. Ini mau nggak mau harus di mirror dulu sih. Jadiin Azuranya dulu. Itu satu-satunya winning condition Dewa. Ya, dan ini sudah mulai agak kehilangan tempat juga ya buat Azura bisa melakukan farming. Holy Crystal. Oke. Holy Crystal. Damage yang udah pasti eksplosif banget sih. Ini terbilang cepat loh untuk Joy. Ya, ini cepet banget dan juga Erlang sudah dapetin stack Skypierce. Ini bahaya lagi-lagi nih ya. Dengan tim fight Oh my god, hilang dengan harta Tata dan Sonata meledak. Itu dia. Ketika waktu dan duit yang banyak berhasil membuat sosok seorang Albert punya Holy Crystal dan bahkan error dari item yang ketiga. Reiki mencoba untuk mencari di mana Erlan berada. Dengan kondisi kali ini Erlan tertancap tapi Purify Safety dan bahkan Azura memilih untuk mundur ke arah belakang flicker for defensive. Ada team fight 3 berbanding 4. Dari Albert is coming. Lihat damage yang terlalu besar. Kesu tidak bisa dibendung. Dan Albert masih lebih bersama dengan KYY. Revit Light menutup jalan para pasukan dari tim EVOS. Tapi tidak bisa terlalu lama. Looking for wipeout. Dan ini dia permainan yang sangat menggigit dari sang macan putih. Guntingan tadi dari sang bayi alien yang begitu baik langsung menutup backline dari Dewa United. Damage yang cukup membuat akhirnya inner turret menjadi bonus. Dia sengaja ditangkap. Dia tahu akan cukup damage dan akan cukup juga lifesteal atau absorb yang akan dia miliki nantinya. Ya, dan semua dimulai dengan adanya Purify yang di-trigger Erlan. Dan lihat, layer kedua masuk, layer ketiga ada juga bagaimana Ki memotong langsung di bagian belakang dan mengaktifkan Revitalize. Dia sengaja cuma damage turret dia tahan agar para pasukan dari tim EVOS tetap lancar jaya untuk bisa nge-dive in. Tadi kalau Oji bilang ya dia percaya dengan damage-nya. Mungkin lebih ke percaya Dewa nggak ada damage sih. Kelihatan banget tadi kan Albert kena Tsunami Slam. Gak ada. Hasilnya Gak ada sama setengah sekali. pun nggak. Setengah pun enggak. Seperempat doang cuma absorbnya yang hilang. Ya itu dia. Dan Lord yang terbuka langsung di setup tapi Dewa akan coba kontes. Oke, di depan sana bakal coba ada kontes. Tapi menangkap ke arah sosok seorang Swallow bukan semua jawaban untuk rest. Karena saya bisa terlalu besar bersama dengan Ray yang akan meledak sebentar lagi. Itu dia orang menjadi jawaban. Looking for triple kill Erlan. Tapi Azura, the best thing yang bisa dilakukan cuma ngegrogotin seluruh turret. Tapi itu tidak akan bisa menjadi sebuah jawaban kalau ada terigili dari seorang KYY. Mencari di mana Azura berada. Memberikan damage yang cukup besar. Azura, nowhere to run. Bisa kemana-mana lagi. Tadi Ki langsung mencari
Dia sadar, oke, Moscow di atas, Lord bakal free karena udah tumbang 2 member dari Dewa dan itu dia. Terekspos dan tidak ada Azura berarti untuk beberapa saat. Ya, ini jadi banget juga untuk Erlannya ya. Dari itemnya dia tinggal item yang terakhir yang dicari. Mungkin DOD ada di sana setelah si Halberd. Dan Halberd, advantage yang sangat jauh juga. Gila 4.000 gold bos. Ya, jauh banget sih advantage dia. Ray masuk lebih dalam tapi Ray jangan lupakan di sana ada Reggie. Penalty zone dengan poin. Dan bakal looking for wipeout. Tersisa sosok dari seorang KSU yang masih bisa bertahan dan hampir saja ter-takedown. 2 orang terakhir yang nyawanya udah di ujung tanduk, Lim. Itu dia, nggak bisa nge-counter sama sekali. Tahun bisa, pegangin bisa, tapi untuk ke-damage nggak bisa. So Lord masuk lewat top lane. Oke, lihat di depan sana Kai. Damage dari Hilang. seorang Silo dan hilang. Lurus. Wipeout. Ini pesana. Wipeout. Dan EVOS berhasil menancapkan tarik tertajam terakhir mereka di EPL Indonesia Season 15.